Ya, selamat malam pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini hari Ahad 9 Maret 2025, malam 10 Ramadan 1446 Hijriah. Gak kerasa ya, kita sudah ada di 10 malam pertama bulan Ramadan. Konon ada riwayat yang mengatakan 10 malam pertama Ramadan ini datang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua yang berpuasa selama 10 malam ini dapat rahmat yang bercucuran dari Allah taala. Amin, Allahumma amin. Nah, ini saya coba memutar lewat rute yang lebih langsung ya, nggak belok-belok. Kalau biasanya kan rutenya kan belok-belok tapi lebih cepat. Nah, sekarang saya agak penasaran ini dengan rute yang dengan sedikit beloknya lebih sedikit dan lebih banyak lurusnya, waktunya lebih cukup gak buat sampai ke lokasi tempat saya nugas malam ini. Di sana masih di tempat biasa. Saya senang nugas di sana karena ada keleluasaan. Nah, teman-teman semuanya, bicara tentang apa? Rahmat ya. Rahmat itu kan diberikan oleh Allah untuk semua. Allah mengatakan Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin. Ya, membawa rahmat bagi semesta alam. Ya, rahmat bagi seluruh alam. Ya kan? Nah, tugas kita adalah mensyiarkan rahmat itu, mensyiarkan rahmatan lil alamin itu tugas kita sebenarnya. Jadi apa ya, alangkah rugi kalau kita nggak menunaikan tugas yang mulia ini, karena pahalanya yang memberi adalah Allah. Pak Simon. Ya, pahalanya yang memberi adalah Allah gitu loh, bukan orang, bukan makhluk gitu loh. Jadi tugas membawa rahmat bagi semesta alam ini adalah tugas kita sebagai hamba Allah yang memang masih punya iman Islam yang kuat. Nah, jadi semuanya, ada bukber ya. Ada bukber, masya Allah. Ya, bukber ini kan di bulan Ramadan ini bukbernya rame loh, masya Allah ya. Bukber, buka puasa bersama ini kan ibarat sebuah kebiasaan sosial di kita ya, yang mengajak orang itu juga turut mendapatkan cucuran nikmat yang kita punya, berbagi kan, sekaligus untuk menjalin silaturahim gitu. Nah, jadi ya, dengan kegiatan bukber aja kita sudah mensyiarkan rahmat bagi semua gitu loh ya. Jadi alhamdulillah ya kan, alhamdulillah dengan banyaknya bukber ini banyak rahmat dari Allah sampai kepada kita, nikmat dari Allah. Kita bisa buka puasa dengan makanan yang lezat, makanan yang segar, bergizi, bernutrisi, yang sehat, yang halalan thayyiban, minuman yang segar, yang halal, yang menyejukkan tentu saja ya.
Itu semuanya rahmat dari Allah yang kita wajib sebarkan kepada sesama kita. Bukber itu kan juga melalui momentum bukber, bagi takjil, bagi makan sahur. Ini kan juga adalah bagian dari syiar membawa nikmat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk semua. Oke, ini memang waktunya agak panjang ya. Tadi. Nah, walaupun beloknya sedikit, tapi jaraknya lebih jauh ketimbang rute biasa yang lebih pendek, tapi beloknya banyak. Ya, berarti besok kita ke rute biasa aja. Pengen nyoba aja ini mah. Iya. Jadi teman-teman sekalian, ya gimana ya saya bisa ngomongnya, bulan Ramadan ini adalah momentum sebenarnya untuk gak hanya kita meningkatkan kualitas hablum minallah kita, tapi juga meningkatkan kualitas hablum minannas kita. Hubungan dengan Allah kita tingkatkan kualitasnya, hubungan dengan manusia juga kita tingkatkan kualitasnya. Lewat apa? Ajang seperti bukber, bagi takjil, bagi makan sahur. Sebenarnya gini teman-teman, kalau masalah SOTR, sahur on the road itu ya, sebenarnya tuh saya memandangnya gini ya, nggak boleh itu soter-soter tuh dilarang-larang tuh, nggak boleh ya. Makanya dalam salah satu ceramah saya tegas ngomong, SOTR tuh boleh SOTR, sahur on the road itu, asal jangan disalahgunakan untuk berbuat yang tidak. Nah, kenapa polisi sampai melarang adanya ya, jadi pindah kebun kopi ya, mantap. Jadi teman-teman semuanya ya, jadi teman-teman sekalian yang saya hormati ya, saya cuma mau menegaskan, SOTR tuh boleh, nggak dilarang sebenarnya, boleh ya. Kenapa sampai dilarang? Ya karena rawan disalahgunakan untuk hal yang tidak baik, makanya jadi dilarang SOTR tuh sama Pak Polisi ya. Ya, padahal sebenarnya boleh ya. Polisi itu atau Pak Polisi itu harus ngasih izin SOTR itu. Cuma yang jadi masalah kadang-kadang ya namanya juga anak tanggung lah ya. Anak tanggung gitu, masih emosinya belum ketata gitu ya, disalahgunakan momentum SOTR itu untuk berbuat yang tidak, kayak tawuran, perang sarung, ini itu apa segala macam. Ya kan? Jadinya dilarang sama Pak Polisi. Padahal sebenarnya SOTR itu boleh, sangat boleh gitu loh. SOTR ini nggak boleh dilarang sebenarnya, nggak boleh dilarang sebenarnya, tidak boleh gitu. Oleh karena itu para teman-teman semuanya harusnya gini ya, kalau mau mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ya, caranya tuh begini. Kalau solusi yang saya tawarkan tuh begini ya, kalau saya usul kegiatan SOTR itu dikawal polisi
supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, esoter itu dikawal polisi agar jangan sampai jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu kalau usul saya sih. Mau diterima apa enggak ya itu urusan nomor sekian. Gitu ya, jadi gitu. Jadi siapapun yang mau melakukan kegiatan SOTR untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik sih dikawal polisi ya. Apalagi di daerah-daerah yang memang rawan begal, rawan tawuran, rawan ini, rawan itu. Ya. Jadi kalau usul saya itu dikawal polisi aja. Nah gitu. Jadi ini udah 10 hari pertama ya, kita insya Allah mudah-mudahan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Amin, Allahumma amin. Nah, bagaimana cara mendapat rahmat dari Allah Ta'ala pada 10 malam pertama Ramadan ini? Gak semua orang dapat, sayangnya. Allah pilih. Siapa yang Allah pilih? Allah memilih orang-orang kalangan tertentu yang akan mendapat cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada 10 malam pertama Ramadan. Dan di 10 malam kedua nanti ada riwayat yang mengatakan orang yang telah melewati 10 malam kedua bulan Ramadan akan dapat maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di 10 malam terakhir ada riwayat yang mengatakan orang tersebut akan mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu tidak semua orang dapat, hanya orang-orang tertentu aja. Dan itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ternyata cukup waktunya, masih sisa 20-an menit lagi. Tapi kalau kita pakai rute yang biasa akan lebih cepat lagi sampai sini. Itu. Oke, jadi tidak semua orang. Bagaimana cara kita agar dipilih oleh Allah mendapat rahmatnya? Hal yang mudah-mudahan gak kena copyright ya. Ya, udah lewat. Tadi ada musik kenceng banget. Mudah-mudahan gak kena copyright ya. Ya, jadi cucuran rahmat dari Allah itu turun kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam menjalani semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nasihat dari guru kita Fadilat Ustaz Haji Rahman Hussein, Imam dan Khatib Masjid Jami Al-Karim Bumi Bintang Permai, Pesangan Jakarta Selatan. Beliau juga kabid dakwah dan bimbingan keislaman Yayasan Masjid Al-Karim Bumi Bintang Permai. Dalam khutbah Jumatnya yang indah itu kemarin, saya setuju itu. Rumah kalau pengen didatangi malaikat tiap hari, mendingan polosan. Jangan pajang banyak foto. Ya gambar bernyawa taruhlah foto lah. Foto orang, foto binatang gitu ya. Polosan aja. Jangan ada anjing di depannya. Jangan ada lonceng, ada kereta lewat kebetulan. Alhamdulillah belum nyebrang saya. Ada kereta mau OTW lewat, itu udah bunyi loncengnya kalau nggak salah. Mudah-mudahan belum ya, mudah-mudahan belum. Soalnya takut juga saya, was-was saya. Was-was saya. Oke, jadi apa? Ini terakhir ya. Mendingan kalau rumah itu mau didatangi oleh malaikat ya.
polos aja, jangan ada hewan peliharaan seperti yang terutama yang diharamkan ya, kayak anjing gitu kan, itu najis mughallazo ya, liurnya, kotorannya segala macam. Kalau di luar nggak apa-apa katanya, tapi kalau di dalam jangan ya. Tapi kalau mau didatengin malaikat tiap hari mah polosan aja. Kalau punya foto ya lebih baik simpan di album foto atau taruh di HP ya kan. Dan jangan ada patung, jangan ada pepatungan, patung-patung mau di luar atau di dalam. Ah bener kan rekamannya. Jadi gitu ya, alhamdulillah kita nyebrang. Tapi pasti di balik itu semua Allah akan ganti dengan yang lebih baik lagi. Makanya kembali, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang beriman, kalau masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara sungguh-sungguh, secara menyeluruh, secara maksimal, secara all out gitu. Nggak apa-apa rumah kita mungkin nggak banyak dekorasi mencolok gitu kan, tapi paling tidak didatangi malaikat tiap hari, jadi rumahnya nggak angker ya. Jadi malaikat pun senang datang ke rumah gitu. Cukup ya. Kalau rumah didatangi oleh malaikat, penghuninya didoakan oleh malaikat ya, fa insyaallah rumahnya jadi berkah, rumahnya jadi adem ayem, rumahnya jadi hidup dan nggak horor gitu loh ya. Itu saya sedikit kutip dari khotbah Jumat yang kemarin. Alhamdulillah sampai on time ya. Nah udah sampai on time ya. Walaupun tadi saya sempat agak khawatir, tadi rute yang saya pilih takutnya memakan waktu yang panjang, belum tadi ada kedengaran klakson kereta dari jauh, was-was saya mau nyebrang, tapi alhamdulillah udah nyebrang dan sampai di sisa kurlep 15 menit lagi. Karena malam ini isyaknya kebetulan pukul 7.20 malam waktu Indonesia Barat untuk Jakarta ya dan sekitarnya. Kalau untuk daerah lain ada yang sudah, ada yang belum. Paling lama nanti di Aceh isyaknya jam 8 malam waktu Indonesia Barat, baru isya dia. ya itu aja. Terima kasih telah menonton. Hampir 20 menit kita bicara. Saya cukup sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya.